Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Misteri di Balik Jeritan Anak Kecil. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa ada hal yang bisa kami berdua lakukan agar Ade bisa balik lagi seperti dulu? Ade yang telah berhenti menangis, lalu tiba-tiba merangkul bundanya dan perlahan berbisik tepat di daun telinganya. Ade sayang bunda. Kepala Ade lalu perlahan turun ke pundak bundanya, mencoba untuk terlelap dalam pelukan yang terasa begitu hangat dari sebelumnya. Matanya terpejam sesaat sebelum akhirnya yang mendengar suara derap sepatu yang mendekat, dibarengi oleh suara yang amat dikenalnya. Adi, Marni, sahut Anton. Ade yang kaget lalu menangkap tatapan mata ayahnya dengan bola mata yang merah menyala. Dia menggeram keras sebelum akhirnya menggigit leher bundanya yang belum sempat bereaksi hingga meninggalkan luka robek yang cukup besar. Darah segar mengalir dengan cepat dan menggenangi tanah di mana mereka sedang berdiri. Marni tergeletak dan menyisakan Ade yang masih berdiri dengan nafas dan mata yang memburu. Kengerian itu tergambar jelas di raut wajah pria berbaju tua saat itu. Harus menyaksikan kejadian itu dengan kedua matanya sendiri. Di tengah kelimbungan hatinya, hal yang dia dapat ucapkan di bibirnya saat hanya satu nama. Marni. Tubuhku bergetar hebat. Tanpa sadar ku beringsut mendekat ke arah salah satu pohon akasia setinggi 5 meter yang tak begitu rimbun sebelum akhirnya ku terjatuh. Keringat tiba-tiba menyengat mataku. Ku seka wajah dengan lengan bajuku. Lagi. Semua ku lakukan dengan masih menatap putraku yang kini tengah membalaskan dendamnya pada kami. Pikirku. Seandainya saja aku lebih cepat datang, mungkin Marni masih tidak akan berada dalam kondisinya yang sekarang. Kalimat terakhir yang ku dengar dari bibirnya hanya kata maaf yang diucapkan secara berulang. Kamu sudah keterlaluan, Ade. Herdik Anton sembari menatap tajam ke arah Ade. Anton lalu membuka bungkusan tas yang digedongnya dan mengambil sebilah parang panjang dan juga kapak yang nampak mengkilat diterpa sinar bulan malam ini. Jika ini yang Ade mau, datanglah kemari nak, bunuh ayah sekalian. Teriak Anton lagi sambil mengacungkan parangnya. Melihat hal itu Ade semakin geram dan seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Teriakannya bagai mengoyak sunyinya malam dan heningnya area pemakaman saat itu. Ade lalu mendadak mundur dan menghilang dalam gelap, dibarengi oleh munculnya 4 anjing liar berwarna coklat dan berbintik-bintik hitam. Terdengar langkah yang pelan lagi samar, dan sesekali suara geraman itu keluar dari mulut mereka yang berlumuran liur yang tak henti-hentinya berjatuhan membasahi permukaan tanah. Satu dari mereka lalu bergerak maju dengan cepat dan melompat, sementara satu lagi menyerangnya dari arah belakang. Secepat kilat Anton mengayun parang yang berada di tangan kirinya dan mengenai perut anjing itu dan membuat jeroannya beramburan keluar seketika mematikannya. Anjing yang satunya pun tak luput dari kapak Anton dan tersungkur dengan batok kelapa yang terbelah dua dengan isinya yang kini berceceran di sekitar tempat anjing itu tergeletak. Dua anjing yang tersisa nampak takut, namun suara lolongan yang menyalak dari dalam gelap memaksa keduanya untuk menyerang apa yang tengah di hadapan mereka. Anton kembali berhasil menghalau salah satunya dengan memotong kakinya sebelum ia kembali menguruskan parang itu di bagian perut yang pada akhirnya membunuh makhluk itu. Namun yang terakhir mampu menancapkan taringnya di tangan kiri Anton. Teriakan pria itu menggelegar sebelum akhirnya ia berhasil membungkam yang terakhir dengan menyabet hewan tersebut tepat di batang lehernya.
Darah mulai merembes keluar dari luka yang terlihat cukup dalam. Ia cunganya saja luka itu. Dan kini ia bangkit dan memanggil monster yang dulu adalah putranya itu. Lagi. "Ade, kenapa nak? Apa kamu tidak mau lagi menemui ayah?" teriak Anton. "Keluarlah nak, ayah capek. Kita selesaikan saja semuanya malam ini," sahut Anton pelan. Suara langkah kaki perlahan terdengar dari sebelah kiri Anton berdiri. Makhluk yang kini menyeruak keluar dari dalam gelap itu, bergerak menghampiri tanpa sekalipun melepaskan pandangan ke arahnya. Kuku hitam dan panjang, bulu yang hampir menutupi seluruh badan, dan gigi yang menyeruak dari bibir yang tak berhenti menggerak. Dengan nafas yang kian memburu, itu sama sekali bukanlah putra yang kenalnya dulu. Ada sedikit keraguan yang berkecamuk di dalam hatinya saat itu. Namun suara yang didengar telinga Anton setelahnya membuat dia kembali yakin jika makhluk yang tengah berdiri di dekatnya itu memang salah satu putranya. Makhluk itu seketika menyala keras dan berlari menyerang Anton yang berdiri tegak masih memegang parang dan kapak di tangannya. Lompatan pertama disambut Anton dengan lemparan kapak yang berhasil dihindari oleh makhluk itu dengan menginjakan kakinya ke pohon terdekat dan melesat ke sebelah kanan. Kaget akan cepatnya reaksinya yang begitu cepat, Anton dikejutkan dengan jarak makhluk itu yang tiba-tiba mendekat tanpa disadari olehnya. Secepat kilat ia mengempaskan badannya ke sebelah kiri sembari mengayunkan parangnya. Menggores perut makhluk itu ditandai dengan suara jeritanya. Keringat kembali menyeruak di permukaan kulitnya ketika ia kembali mencoba berdiri dan bersiap menyerang makhluk itu lagi. Setiap kali menyerang, Anton selalu mendapat kesempatan untuk melukainya di tangan, kaki, dan terakhir di wajah. Sebelum akhirnya Anton lelah dan tak mampu lagi mengelak ketika makhluk itu kembali menyerang, dan kali ini dapat menangkap kedua tangannya, menyebabkan parang yang dari tadi dipegang dan menjadi senjata andalan terakhirnya jatuh cukup jauh dari tempat pria itu tersungkur saat ini. Darah makhluk itu dengan cepat membanjiri Anton yang berada di bawahnya, tengah berjuang untuk melepaskan diri. Jelas terlihat oleh kedua mata luka sabetan parangnya, membuat makhluk itu terluka cukup parah. Beberapa ayunan senjatanya tadi mampu merobek daging kaki dan tangannya yang kini menganga. Bahkan dia tak menyangka jika ayunan parah yang mengenai wajah makhluk itu membentuk garis lurus di permukaan wajahnya dan mengenai bola mata kiri makhluk itu. Dibuka lebar mulutnya dan hampir saja merampas wajahnya jika dia tak segera cepat menghindar. Begitupun sebaliknya. Sampai akhirnya makhluk itu terlihat kesal, lalu secepat kilat menyabet perut Anton dengan cakarannya yang tajam. Darah segar perlahan mengalir keluar dari luka selebar kepalan tangan itu, hampir saja membuat Anton tak sadarkan diri sebelum makhluk itu akhirnya mencekik leher Anton sembari menatap tajam ke dalam bola matanya dari jarak dekat. Anton yang sadar jika hidupnya akan segera berakhir, lalu pasrah dan hanya bisa tersenyum sembari sesekali terbatuk berdarah. Mendadak makhluk tersebut perlahan merenggangkan cengkeraman tangannya dan berjalan mundur. Terdengar suara geraman dari makhluk itu dan gerakannya yang sekali mencakar kepalanya tanpa henti, seolah tengah bergulat dengan apa yang di dalam dirinya saat ini. Anton yang tergeletak masih tak dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Terdengar isak tangis yang samar dari arah makhluk itu sebelum air mata Anton perlahan kembali luluh mendengar suara yang lambat laun manggilnya. "Ayah, maafin Ade. Ade sebenarnya tahu alasan ayah dan Bunda memperlakukan Ade seperti itu." Ade perlahan duduk bersila, masih dengan wujud seramnya. "Bahkan Ade seharusnya berterima kasih karena kalian tidak memberikan Ade ke Ibu Asih," sambungnya lagi. Malam ini terasa begitu panjang dan melelahkan. Suara jangkrik dan buru hantu yang sempat menghilang ini lambat laun perlahan kembali terdengar. Apa semua ini telah berakhir? Gumam Anton dalam hati.
Mereka selalu datang dan bilang jika Ade harus melakukan ini semua agar bisa mendapatkan sayangnya ayah dan bunda. Ade menggosok kedua mata mencoba menghapus tangis yang sekuat tenaga dia tahan. Ade selalu berusaha jadi anak yang baik, tapi pada akhirnya Ade tetap mengacaukan semuanya. Sambung Ade kembali. Anton yang kini perlahan merasakan tenaganya pulih lagi. Lalu merangkak dan mencoba duduk sebelum akhirnya dikejutkan oleh suara teriakan yang sanggup memecah gundang telinga bagi siapa yang mendengarnya. Beraninya kamu menyalahkan kami. Hardik makhluk itu berteriak masih dengan memegang kepalanya. Bukankah kami melakukan ini karena kamu sendiri yang minta? Makhluk itu meraung keras hingga tak terkendali. Badannya menggeliat ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Masih dengan kedua tangan yang menempel di kepalanya, seraya memasang raut muka kesakitan. Bergumul di antara tanah dan dedaunan yang lama mengering, sebelum akhirnya terdiam dan suasana kembali mendadak sunyi. Makhluk berbulu dengan mata merah darah itu lalu bergerak dan duduk ketika ia tiba-tiba tersenyum ketika melihat Anton ini tengah memegang tombak kecil berwarna hitam dan mengarahkannya tepat. Sudah waktunya ya tidur, teriak makhluk itu dengan kedua iris mata yang berbinar dalam gelap. Makhluk itu bangkit dan berlari hendak menyergap Anton. Pria berwajah bulat itu tanpa susah payah menahan tombak dan segera mengunuskan ujungnya sembari berharap dapat mengenai makhluk itu. Dan tanpa sadar ia menutup kedua matanya. Jelek. Anton merasakan tombak di tangannya bergerak tak terkendali, diikuti oleh suara makhluk itu menyala beberapa kali. Perlahan dia membuka kedua matanya, hanya untuk melihat pemandangan ngeri yang terjadi di depan matanya. Merah darah mengalir deras dari dada makhluk itu ketika dia tak sengaja berlari ke arah mengenai tombak yang tepat mengenai jantungnya. Dia memberontak dan berusaha untuk kabur dengan berkali-kali mencakar Anton yang sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya kelak. Jauh di dalam lubuk hatinya, entah apakah ini semua keajaiban atau kebetulan, Anton tak tahu lagi. Hanya kalimat yang datang dari makhluk itu setelahnya membuat pria itu kini kembali tenggelam dalam perasaan sedihnya. Terima kasih ayah, sekarang Ade bisa kumpul lagi sama bunda dan kakak. Jawabnya Ade pelan. Senyum mengembang dari sudut bibirnya lagi, dan perlahan wujudnya kembali menjadi seorang bocah yang ia kenal lagi. Perlahan genggaman tangan bocah itu melemas dan isak tangisnya berapa kali didengarnya, sebelum akhirnya suasana kembali hening lagi. Tangis Anton kembali pecah ketika dia berusaha mencabut tombak yang masih menancap di badan Ade yang kini telah meninggalkannya. Tak pernah sekalipun terpikir olehnya jika semua ini akan terjadi di dalam hidupnya. Dilempar tombak itu menjauh dan dipeluknya lagi putra terakhir yang kini meninggal di genggaman tangannya kembali. Rasa sakit yang kembali menyengat di badan tak lagi diraukannya. Terdengar suara Anton melanjutkan lagu Nina Bobo kesukaan anaknya tanpa henti. Ditatapnya lagi wajah kaku anaknya dan rasa hangat yang perlahan meninggalkan pergi tubuh kecilnya. Iris matanya lalu tertuju pada mayat wanita tercintanya yang tergeletak berapa meter dari tempat dirinya bersandar. Pikirannya perlahan jauh terbang ke langit yang masih berwarna hitam pekat. Semua kenangan itu mendadak muncul menyeruak keluar bagai rentetan klis foto yang saling bergabungan dan berurutan. Air mata itu kembali meleleh berjatuhan di kedua pipinya lagi. Ada senyum yang mengembang setelahnya meski terasa hambar. Perlahan iris mata hitamnya tak lagi mampu menangkap cahaya yang lambat laun mulai memudar dan membuatnya kembali terdiam. Gelap perlahan merayap dan menyelimuti mereka. Hawa dingin membelai rambut wajah Anton sebelum akhirnya ia menyerah dan memilih untuk memejamkan kedua matanya. Dan keheningan itu kembali dimulai.
Marni, maukah kau menikah denganku? Iya mas, jawab Marni sumringah. Anton lalu tersenyum dan memeluknya erat. Kita pindah ke rumah baru yuk bunda. Ayah sudah punya rumah sendiri. Anton mengangguk perlahan, sembari menyimpul senyum di sudut bibirnya. Kapan kita bisa punya anak ya? Tanya Marni memasang muka masam. Anton yang mendadak heran lalu bertanya balik. Bunda tahu ya? Marni mengangguk pelan sambil menundukkan wajahnya. Anton lalu memegang dagu istrinya dan mengecup keningnya pelan. Yang penting kita jangan sampai berhenti berdoa dan berusaha ya bunda. Keduanya lalu tersenyum. Ayah sudah dengar belum kabar tentang Ira dan Ragil di ruang sebelah? Anton yang pura-pura tak tahu lalu kemudian bertanya. Memang ada apa dengan mereka bunda? Mereka tengah menyambut kedatangan anak keduanya. Sedangkan kita apa? Sabar bun. Sampai kapan bunda harus sabar ya? Pekik Marni yang beranjak pergi dan menghilang di balik pintu, yang terlebih dulu dibantingnya amat keras. Bu Asi yang tinggal tak jauh di belakang rumah kita bilang, jika dia tahu bagaimana cara agar kita bisa cepat mendapatkan keturunan ya. Ujar Marni sumringah. Kita mampir ke rumahnya yuk sekarang. Tambahnya lagi. Antonia sudah tahu bagaimana perangai istrinya. Jika keinginannya dibantah hanya dapat tersenyum, lalu mengiyakan permintaannya. Jika kalian ingin punya anak, minumlah ramuan ini setengah, dan setengahnya lagi kalian pakai mandi. Apa ramuan ini benar-benar manjur bu? Tanya Anton. Tentu saja, bahkan istri kamu akan melahirkan anak kembar nantinya. Jawab Bu Asi yakin. Tapi ada satu hal yang harus kalian lakukan. Apa kalian berdua sanggup melakukannya? Sambungnya lagi. Apa itu Bu Asi? Tanya Marni. Sebutkan saja bu. Jawab Anton menimpali. Perempuan tua itu lalu perlahan menenggak teh hangat. Cicangkir putih berukuran sedang di tangan kirinya. Senyum lebar mengembang di sudut bibirnya yang keriput dimakan usia. Memperlihatkan semua gigi di depannya, yang beberapa telah rapuh dan hilang sebelum akhirnya berkata. Jika anak kembar kalian sudah lahir, kalian harus menyerahkan bayi yang keluar paling akhir itu pada ibu. Palembang, warga sekitar pemakaman TPU Sungai Rengit dikejutkan oleh penemuan 3 mayat masing-masing. 1 wanita dan 1 pria dewasa serta 1 anak laki-laki yang diperkirakan masih berusia 10 tahun. Diduga ketiganya masih merupakan satu keluarga. Dugaan sementara ketiganya meninggal akibat serangan anjing liar yang beberapa hari ini tengah ramai diberitakan di bagai saluran televisi di tanah air. Tak ada satupun saksi maupun warga di sekitar lokasi yang tahu identitas ketiganya, serta kapan tepatnya peristiwa naas ini berlangsung. Polisi juga menemukan beberapa senjata tajam, seperti sebilah parang panjang, kapak, dan tombak yang berceceran di sekitar lokasi kejadian. Mengenai hal ini, Kapolres Palembang Kombes Danang Angga Triwayudi langsung memberikan komentarnya. Terkait insiden yang melibatkan anjing liar ini, kami akan bekerja sama dengan pihak kecamatan dan dinas peternakan untuk mencari solusi terbaik mengenai kejadian hal ini, agar tidak lagi menimbulkan korban jiwa. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Bagi kalian yang mempunyai cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.